Di situ bang. Serahkan aja semuanya ke hukum di Indonesia. Diterima ya bang ya? Banding apa gimana bang? Masih pikir-pikir. Udah, ya. Oke. Jalan. Makasih bang. Selamat sore pemirsa Warta Kota dan Tribunnews. Saat ini saya berada di Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat. Tribuners, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Cibinong baru saja menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun 6 bulan atau 3,5 tahun kepada Yusuf Sulaiman, tersangka dalam kasus KPK Gadungan yang memeras pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor pada bulan Juli 2024 lalu. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih tinggi daripada tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu 3 tahun penjara. Nah, terkait hal itu, kuasa hukum dari Yusuf Sulaiman mengaku pikir-pikir untuk melakukan atau mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi di Bandung. Begitupun Yusuf Sulaiman mengaku sedang pikir-pikir untuk mengajukan banding. Nah, selain vonis 3,5 tahun, pengadilan juga mengembalikan mobil milik Yusuf Sulaiman, yaitu Porsche, yang sempat dituntut untuk disita oleh negara. Dan mobil itu ternyata terbukti bukan hasil pemerasan tapi dikembalikan kepada terdakwa, sehingga terdakwa bisa mendapatkan kembali mobil Porsche yang dibelinya. Demikian yang bisa saya laporkan dari Pengadilan Negeri Cibinong. Selamat sore dan selamat menjalankan aktivitas. Bang, untuk putusan dari majelis hakim hari ini kan lebih tinggi dari tuntutan ya, 3,5 tahun, tuntutannya 3 tahun. Tanggapan dari kuasa hukum seperti apa? Benar. Jadi terkait dengan putusan kita masih pikir-pikir ya selama 7 hari, dan terdakwa dan keluarga juga akan berdiskusi ya, musyawarah kira-kira terkait dengan putusan tersebut, apakah banding atau tidak. Jadi kita masih menunggu nih, dikasih waktu 7 hari untuk pikir-pikir terkait dengan putusan tersebut. Nah, tadi kalau pertimbangan hakim seperti apa yang memberatkan dan meringankan? Kalau memberatkan, tidak mendukung program pemerintah ya dalam hal memberantas tindak pidana korupsi. Nah, yang meringankan itu terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersifat baik atau kooperatif selama persidangan. Nah, kalau yang tadi itu kan hukumannya lebih tinggi dari tuntutan JPU ya. Lalu untuk barang-barang bukti itu tadi kan sebelumnya dituntut mobil Porsche-nya itu disita negara ya. Ya. Nah, hari ini seperti apa? Untuk barang bukti, mobil dikembalikan kepada terdakwa, karena dalam hal ini barang bukti itu memang secara logika juga disita untuk negara. Emang kerugian negara apa dalam hal ini? Tidak ada kerugian negara. Jadi yang kedua, bahwa mobil itu juga sudah kita buktikan pembeliannya, dibeli kapan, dari mana asal uangnya, pembeliannya itu lengkap kita lampirkan di dalam pembelaan kita. Jadi pembelian mobil itu jelas, asal uangnya jelas dari mana. Jadi bukan uang dari Warman atau Yanto yang digunakan untuk membeli mobil tersebut. Jadi memang layak dan sepatutnya harus dikembalikan Bukannya kepada terdakwa. padahal kan uang itu dibelikan misalnya mobil, sementara uangnya dari korupsi negara yang dilakukan oleh para saksi pelapor gitu. Bagaimana? Uangnya kan dari saksi pelapor. Ya. Itu misalnya dari hasil korupsi negara kan dari kerugian negara gitu. Nah, kita tidak tahu itu apakah pelapor korupsi atau tidak, kita tidak tahu. Yang keterangan fakta di persidangan, pelapor menyampaikan itu uang pribadi mereka patungan. Nah, jadi harus kita gali lagi, kalau ibaratnya uang itu asalnya dari mana harus digali lagi. Tapi itu juga sudah kita gali, mereka menyampaikan itu uang pribadi. Itu ikhlas atau tidak ikhlas? Itu mereka ikhlas dalam memberikan. Ikhlas dalam memberikan. Bang, boleh dielaborasi bang soal yang dia memberatkan karena tidak mendukung program pemerintah itu seperti apa? Dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi. Nah, kita juga nanti akan baca putusannya dalam hal ini kaitannya apa. Itu yang tadi yang dibacakan oleh majelis hakim. Artinya bahwa perbuatan terdakwa itu melakukan suatu tindak pidana merupakan tidak mendukung program pemerintah ya, dalam hal tidak melakukan tindak-tindakan yang di luar ketentuan peraturan. Nah, yang meringankan tadi karena kooperatif ya? Kooperatif selama persidangan, terus terdakwa belum pernah dihukum, terus terdakwa juga kepala keluarga dan memiliki tanggungan dan memiliki anak 3 orang, yang paling kecil umur 2 tahun. Nah, ini kan kalau terdakwanya sendiri terbukti, Bang. Nah, kalau untuk yang pemberi suap itu seperti apa? Dalam pemberian uang tersebut, untuk hal itu tidak terbukti karena ini kan pasal penipuan. Penipuan ya. Jika pasalnya dikenakan suap, maka pemberi dan penerima baru dikenakan. Oh, karena ini penipuan makanya nggak kena ya yang kasih ya? Kurang lebih seperti itu. Oke, siap. Itu udah disahkan oleh MK. Jangan lupa subscribe ya.